Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Itu SOP saya kalau ngajar di Universitas Pancasila, Bapak Ibu. Jadi mohon maaf. Jadi kalau saya harus mengucapkan semua salam dari 5 agama tadi. Jadi sebelumnya mohon izin Bapak Ibu, pada hari ini saya berterima kasih kepada pihak sekolah yang telah memberikan kepercayaan kepada saya agar bisa membersamai Bapak Ibu terkait hasil psikotes yang sudah ada di tangan Bapak Ibu yang saya asumsikan sudah dibaca. Dan saya harap setelah itu membaca timbul banyak pertanyaan. Dan di sini saya akan berusaha memfasilitasi untuk bisa kita tafsirkan sama-sama apa hasil dari psikotes anak kita, guna kita bisa mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan anak kita. Seingat saya hari ini saya menghadapi 2 angkatan ya, kelas 10 dan kelas 12, Bapak betul ya Ibu? Oke. Jadi saya akan berbicaranya lebih lebar. Kalau biasanya saya jadi pembicara hanya di satu angkatan, kelas 10 atau kelas 11 atau kelas 12, ini saya ada di 2 gap remaja dengan tugas perkembangan yang udah mungkin agak berbeda. Agak berbeda mengapa? Kelas 10 ini masa-masa baru masuk SMA, sementara kelas 12 secara psikologis itu biasanya sudah masuk ke tahap dewasa awal. Namun sebelum masuk ke dalam inti pembahasan Bapak Ibu, mohon izin memperkenalkan diri sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, saya Bobi Suwandi, saya dosen, saya sehari-hari bekerja sebagai pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Jadi jika Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, Masnya buka praktek atau gimana? Nah, saya di Universitas Pancasila. Jika Bapak Ibu nanti mungkin ada yang memerlukan bantuan lebih lanjut, kami di Biro Psikologi Universitas Pancasila juga menerima semacam konsultasi seperti itu. Jadi Bapak Ibu silakan nanti kalau misalnya ada perlu konsultasi lebih lanjut, atau nanti bisa dibicarakan setelah acara. Oke. Setelah perkenalan mungkin saya mohon izin Bapak Ibu, ini saya maaf ya Bapak Ibu sambil jalan-jalan karena saya biasa di kelas sambil jalan-jalan, jadi abaikan saja saya. Jadi Bapak Ibu boleh fokus ke slide. Pada kesempatan hari ini Bapak Ibu, izinkan saya untuk membagikan 3 hal ini, yaitu tujuan dari psikotes, kedua adalah aspek-aspek yang diukur dalam psikotes, dan yang ketiga cara membaca psikogram. Psikogram itu adalah laporan hasil psikotes yang ada di tangan Bapak Ibu. Jadi izinkan saya paling lama mungkin 25 menit ke depan. Setelah itu kita tanya jawab supaya diskusi kita efektif, supaya apa yang Ibu baca ada gambaran latar belakangnya, konteksnya terlebih dahulu tentang hasil psikotesnya. Izin melanjutkan Bapak Ibu. Tujuan dari psikotes itu apa ya Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu yang bekerja, mungkin kuliah, atau pernah ketika sekolahnya dulu bahkan mengalami yang namanya psikotes. Saya yakin. Jadi saya yakin orang di zaman modern saat ini tidak mungkin tidak pernah dengar atau tidak pernah mengalami namanya psikotes. Minimum ketika melamar kerja atau ketika dia sekolah pasti mengalami psikotes. Nah, memang kenapa sih harus psikotes? Secara filosofi Bapak Ibu, kalau kita berbicara sejarahnya, psikotes ini sebenarnya adalah tanda peradaban masyarakat modern. Karena di masyarakat yang modern dan harus sempat terukur, sekarang ini berat badan, tinggi badan, gula darah, kolesterol aja diukur. Sekarang kita mau menerima orang, mau mencari orang, naik jabatan, itu semuanya harus ada angka pastinya, standar bakunya. Itu adalah tanda bahwa masyarakat kita sudah mulai modern. Nah, secara sejarah, psikotes ini tujuannya memang pada awalnya adalah untuk membakukan dalam arti menstandarisasi pemilihan orang yang tepat untuk posisi yang tepat. Sejarahnya dulunya mengawali untuk tentara Bapak Ibu. Jadi tahun 1920 Perang Dunia I, kalau Bapak Ibu mungkin ingat di sejarah, itu orang-orang yang berperang di Eropa, terutama dan Amerika nggak ikut perang waktu itu. Eropa itu waktu itu milih tentaranya pakai psikotes, awalnya untuk militer. Siapa yang cocok dibawa ke medan perang, siapa yang cocok di belakang
siapa yang cocok menjadi misalnya warga sipil biasa seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, psikotes memang tujuan awalnya untuk di militer awalnya, ya. Kenapa di militer talent mapping memilih orang yang tepat untuk posisi yang tepat? Right man in the right place. Dan saya yakin Bapak Ibu pernah mendengar ucapan seperti ini. Aduh, kemarin saya tes kerja gagal di psikotes. Aduh, kemarin saya tes CPNS gagalnya di mana? Psikotes. Sebenarnya kalimat itu kurang tepat Bapak Ibu. Jadi gagal di psikotes itu sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Karena psikotes itu bukan untuk menggagalkan kita sebenarnya. Tapi artinya kita atau mungkin yang gagal di psikotes itu tidak cocok untuk kebutuhan posisi atau jabatan yang diberikan. Itu sebenarnya. Aduh, kemarin kakak ada promosi jabatan, harus psikotes dulu, gagal di psikotes, bukan gagal, mungkin tidak cocok dengan kebutuhan jabatan dan posisi tersebut. Jadi talent mapping itu sederhananya mencari orang yang tepat di posisi yang tepat. Nah, berlalu berpuluh-puluh tahun setelah penggunaan pertamanya di Perang Dunia, ternyata para psikolog sadar talent mapping ini bisa dipakai di sekolah dan dipakai di universitas. Kita pengen tahu orang ini cocoknya nanti ambil eksakta atau humaniora. Orang ini cocok nanti kuliahnya di vokasi atau di universitas. Orang ini cocoknya nanti di matematika atau di sastra. Nah itu terlihat talent mapping ini pentingnya di situ. Oke, dan sekarang penggunaannya justru sangat banyak di pendidikan kalau zaman sekarang, bahkan di pekerjaan. Tidak mungkin ada, ya at least yang saya ketahui ya, negara di dunia ini yang PNS-nya atau tes ASN-nya yang tidak pakai psikotes, nggak ada. Semua negara maju pasti ada psikotesnya. Even kita mau melamar kerja aja, yang saingannya mungkin untuk satu posisi hanya 10 orang, 15 orang, itu ada psikotesnya dulu pasti. Jadi screening awal. Oke. Yang kedua, fungsi dari psikotes itu adalah untuk mengidentifikasi gangguan belajar. Saya izin geser ke sini Bapak Ibu. Ya. Identifikasi gangguan belajar maksudnya seperti apa? Lazim didengar oleh Bapak Ibu pasti bahwa kalau nilai raport anak saya jelek, kenapa ya? Jangan-jangan anak kita tanda petik bodoh kan? Nah, ini saya sering dengar nih. Maaf Bapak Ibu, tidak ada anak yang bodoh. Yang ada anak yang malas biasanya. Seringnya bahkan bukan ada. Yang sering itu anaknya bukan bodoh, malas, ya. Jadi rapot itu bukan tanda anak kita pintar atau bodoh, bukan. Rapot itu adalah tanda kalau bagus dia rajin atau tidak. Kalau kurang bagus dia kurang rajin. Seringkali seperti itu. Jadi secara psikologis saya harus bilang nih, bodoh itu secara psikologis orang yang IQ-nya di bawah 60, ya itu kasar banget sebenarnya, ya dumb, D-U-M-B. Jadi bodoh itu orang yang secara psikologis difabel sebenarnya, nggak tepat, ya. Ibu pernah dengar idiot ya kalau itu? Ya pernah dengar kata idiot? Idiot itu orang yang IQ-nya di bawah 40-30. Tidak bisa dididik, hanya bisa dilatih untuk survive basic skill. Makan sendiri, mandi sendiri, ke toilet sendiri, tidur sendiri. Tidak bisa disuruh sekolah konvensional, nggak bisa. Ya, itu salah satu stigma atau stereotip yang sering muncul di masyarakat. Anak kamu maaf bodoh kali, enggak bodoh. Selama anak bapak ibu dari SD, SMP, SMA-nya itu selalu naik kelas. Kalaupun tinggal kelas cuma sekali, 2 kali, itu bukan bodoh artinya. Artinya apa? Dia mungkin males. Pas anak saya 2 kali nggak naik kelas, misalnya itu kemungkinan bukan bodoh biasanya, tapi males. Tapi kalau misalnya ketika anak itu sudah 5 tahun berturut-turut nggak naik kelas, itu bisa jadi memang dia tidak bisa di sekolah yang biasa. Makanya ada sekolah untuk anak special needs, ya SLB kalau di kita ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin clear di awal bahwa anak-anak kita adalah anak-anak yang cerdas, sebenarnya cerdas. Jadi tidak ada anak kita yang tanda petik tadi ya, secara kognitif bodoh, tidak ada. Yang ada, kalaupun rapotnya jelek, biasanya satu menurut riset ya Bapak Ibu, satu rapot yang jelek, IPK yang jelek itu
cirinya biasanya motivasinya rendah. Jadi rapot yang bagus itu menandakan anaknya motivasinya tinggi. Dua, orang yang prestasi di sekolah dan di universitasnya bagus, IPK dan rapotnya bagus, itu ciri punya manajemen waktu yang baik. Dua, jadi orangnya motivasinya tinggi, bisa ngatur waktu yang benar. Tiga, orang itu rapotnya itu bagus atau tidak kadang-kadang dipengaruhi oleh, bukan kadang-kadang, seringkali dipengaruhi oleh seberapa banyak kegiatan yang dia ikuti selain sekolah. Saya sebut ya ekskul. Kalau anak kita ekskulnya ada 5, ditambah OSIS misalnya gitu, di luar juga les, sebut aja ya LIA, itu seperti itu. Kalau zaman saya dulu les bahasa Inggris LIA, Bu, ya. Kalau anak kita di ekskulnya aja ada 5, di luar les bahasa Inggris, itu saya yakin lelah secara psikologis dan fisik. Jadi boro-boro mau fokus di sekolah. Jadi hemat saya Bapak Ibu, kalau anak Bapak Ibu punya rapor yang kurang, evaluasi, jangan-jangan ekskulnya terlalu banyak. Pilih ekstrakurikuler, hemat saya itu maksimal 2. Misalnya tadi adik-adik kita di musik, belajar musik, bahasa Inggris di luar. Oke, fine, itu masih sehat secara riset ya Bu ya. Kalau ada 1-2 anak yang bisa tetap berprestasi dengan kegiatan seabrek, itu cuma dia aja yang bisa begitu. Kalau di statistik itu saya yakin Bapak pernah dengar kata outlier. Outlier itu apa? Hanya dia yang bisa begitu. Gak bisa diterapin ke semua orang, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ingat bahwa identifikasi gangguan belajar ini jangan-jangan kita bisa tahu lewat psikotes bahwa anak kita bukan bodoh, tapi apa? Terlalu banyak kegiatan, motivasinya rendah, atau tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Oke, clear ya? Anak kita adalah anak-anak yang cerdas. 1, 2. Kalau ada masalah dalam akademisnya, dievaluasi. Itu bukan kognitifnya, jangan-jangan. Lebih banyak faktor tadi, motivasinya bagaimana, dan anak kita disiplin tidak dalam mengatur waktu. Semoga clear. Izin melanjutkan. Nah, supaya terjadi kesepahaman di antara kita berdua Bapak Ibu, artinya kita sering mendengar anak saya berbakat, apa itu bakat? Dan pertanyaannya begini. Saya ingin kita mendefinisikan bakat dengan pemahaman yang sama. Maka saya mengutip dari Profesor Utami Gunandar, Guru Besar Psikologi Pendidikan di Universitas Indonesia. Ini yang guru kami di UI. Jadi kalau Ibu buka riset Prof. Utami, dia memang banyak bergelut di bidang psikologi pendidikan dan kecerdasan anak. Beliau mendefinisikan bakat itu adalah sebuah kemampuan bawaan dari diri seseorang yang perlu dilatih dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya agar potensi tersebut bisa mencapai titik maksimal sesuai harapan. Clear? Artinya apa? Bakat itu bawaan. Mostly, sebagian besar, mayoritas itu bawaan, genetik lah disebutnya keturunan lah, hereditas lah, apapun bahasanya. Jadi bakat itu banyaknya bukan kita yang ngatur, Tuhan yang kasih. Usaha kita di mana? Memberikan gizi yang baik pada anak ketika dalam kandungan seberapa baik. 3 tahun pertama anak proteinnya bagaimana, vitaminnya bagaimana. Stimulasi yang diberikan ketika 3 tahun pertama lebih banyak diajak ngobrol apa dikasih gadget anaknya. Nah itu mempengaruhi 3 tahun pertama aja. Secara ilmu neurobiologi setelah 3 tahun syaraf-syaraf di otak anak itu relatif konstan. Saya bilang konstan itu bukan berarti tidak ada perubahan ya. Ada perubahan, tapi kalau 3 tahun pertama kehidupan itu, kalau dibikin kurva nih, tajam sekali naiknya. Itu penentuan, masa-masa penentuan anak itu akan jadi cerdas banget, biasa-biasa aja atau di bawah rata-rata itu di 3 tahun pertama. Gizinya bagaimana, stimulasinya bagaimana. Setelah 3 tahun relatif tidak curang, naiknya pelan-pelan, lebih landai. Sebelum 3 tahun dia tajam banget perkembangannya. Oke, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan anak umur 3 tahun ke bawah biasanya cepat menyerap seperti spons, seperti itu. Itu teorinya. Jadi bakat itu banyaknya bukan maunya si anak sebenarnya, bukan salah si anak. Kalau bahkan kalau saya sering bilang kalau kamu memang biasa-biasa aja, IQ-nya 90 bukan salah kamu.
Yaitu bisa jadi ya kamu dulu memang gizinya tercukupi atau tidak. Dua, stimulasinya bagaimana dari orang tua. Jadi tolong Bapak Ibu yang jika saya nitip Bapak Ibu, saya mohon jika ada anak yang IQ-nya di bawah rata-rata, jangan dimarahin di rumah. Karena itu bukan salah dia, ya. Bukan hasil ini, psikotes itu bukan ujian ya Bapak Ibu ya, beda loh. Ujian itu dalam perspektif pendidikan, orang diajari, dikasih waktu untuk belajar, memahami, dites di ujung. Kalau psikotes itu asumsinya bukan begitu. Anda tidak bisa mempelajari hal ini. Anda dikasih waktu 2 jam, coba pecahkan masalah yang baru Anda lihat ini. Jadi bakat itu sebenarnya apa? Seberapa cepat kita menguasai hal baru sebenarnya. Kalau ada orang dikasih tahu 10 menit langsung paham, berarti cepat dia, cerdas. Kalau ada orang diajarin sesuatu butuh 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari baru paham, nah itu berarti tidak secepat yang 1 jam tadi, yang 10 menit tadi. Ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong yang hasil psikotesnya tadi di bawah rata-rata tidak dimarahi, tidak ditegur. Oke? Tapi ingat, bakat itu ternyata harus dilatih dan dikembangkan. Kalau di dalam teori psikologi industri Bapak Ibu ada yang bekerja mungkin di perusahaan itu, manusia itu disebut capital. Capital itu artinya modal. Bakat itu modal. Dan sebagaimana modal, Bapak Ibu mungkin ada yang berbisnis, modal itu hanya berguna supaya kita mencapai keuntungan kalau modal itu diputar dengan cara yang baik, diusahakan, diputar supaya dia itu bisa menghasilkan keuntungan. Modalnya awalnya itu 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, kalau tidak diputar ya segitu-segitu aja, bahkan mungkin habis. Jadi modal itu bukan sama dengan keuntungan, kan bukan. Dengan modal ini kita pengen dapat 10 kali lipat dari modal awal, kan misalnya kayak gitu. Begitupun dengan bakat, IQ segala macam. Bakat itu dia bakatnya sudah cerdas nih, IQ-nya 120. Apakah sudah pasti prestasinya tinggi? Belum tentu. Kalau tidak diolah, tidak kemana-mana dia. Oke? Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong dipahami bahwa jika anak kita IQ-nya tinggi, pertanyaan yang sebenarnya lebih krusial apa? Apa yang harus saya lakukan ya sebagai orang tua supaya anak saya prestasinya makin melejit? Nah, begitupun kalau IQ anak kita itu di bawah rata-rata, apa yang harus saya lakukan sebagai orang tua dengan IQ anak saya yang sedikit di bawah rata-rata supaya dia tetap prestasinya optimal? Itu yang lebih penting. Follow up-nya apa? Nah, gitu. Ya, modal kita cuma segini nih, harus ngapain? Kira-kira gitu. Ya, dan saya harus bilang, Mas, kalau IQ anak saya di bawah rata-rata tetap bisa berprestasi nggak? Bisa, Bu. Saya punya teman, Bu, ini saya jujur aja, Bu, ya. Saya punya teman, IQ-nya waktu SMA 85, Bu, waktu dites, Bu. 85 itu secara teori intelijensi di bawah rata-rata sedikit, nggak rendah sih, di bawah rata-rata sedikit. Sekarang kerjanya jadi apa, Bu? Dosen S3 di UGM. Ya, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, S3 sudah doktor dari tahun lalu, sudah S3. Saya bingung, bukan bingung ya, saya bercanda sama beliau karena sahabat saya, namanya Muhammad Wirif bin Abdul. Ki, bagaimana Anda dengan, maaf ya, mungkin Anda ingat dulu waktu SMA itu 85, kok bisa S3 duluan, saya bilang. Jadi dosen di UGM lagi, bukan semata-mata kampus biasa, UGM. Dia cuma bilang begini ke saya, Bob, saya itu IQ-nya cuma 85. Saya sadar saya tidak cerdas, itu aja. Maka karena saya tidak cerdas, saya kerja keras, simple. Kerja keras itu gimana? Saya bilang, konkretnya apa? Kamu belajar berapa jam sehari, Bobi? Saya ditanya saya. 2 jam, 3 jam sehari saya baca buku. Saya 10 jam sehari. Saya kerjakan Senin sampai Jumat dari tahun 2009, katanya. 15 tahun konsisten dia belajar Senin sampai Jumat 10 jam sehari. S3 juga duluan dia. Artinya apa? Kita sering meremehkan kemampuan dari usaha dan keuletan, ketekunan. Kita tuh sering tergocek sama IQ yang tinggi, good, bagus. Tapi apakah itu sudah pasti membawa kita ke kesuksesan?
membawa anak kita ke prestasi yang maksimal? Belum tentu. Jadi saya tuh ingin menyadarkan kita sebagai orang tua bahwa punya IQ yang tinggi, alhamdulillah, puji Tuhan, bagus. Tapi apakah itu sudah pasti bikin anak kita akan mencapai tujuannya dengan baik? Belum tentu. Dia cuma modal. Kalau dipakai dengan baik, tercapai tujuannya dengan cepat mungkin. Tapi kalau tidak digunakan, banyak saya lihat mahasiswa saya terutama ibu berbakat, cerdas, tapi bakatnya tidak digunakan. Begitu-begitu aja, akhirnya apa? DO, lulus terlambat. Seperti itu. Ketika saya tanya kenapa kamu tidak kuliah bimbingan skripsi dengan baik, pusing saya, orang tua saya berantem terus di rumah. Pusing saya, bapak saya tidak pernah ada di rumah. Jadi bakatnya dia buang begitu aja. Kalau di dalam ilmu manajemen ini namanya apa? Wasting of resources. Buang-buang sumber daya. Anda punya kemampuan, Anda nggak pakai. Nah itu. Kalau di dalam perspektif agama nggak bersyukur. Kenapa? Sudah dikasih otak encer, privilege untuk cerdas, tapi nggak dipakai. Hanya karena tadi orang tuanya berantem lah, bapaknya nggak pernah ada di rumah lah, kayak gitu. Atau mungkin gara-gara, let's say, punya pergaulan yang kurang baik lah, gitu. Jadi bapak ibu kembali ke sini, bakat itu hanya modal awal, ya. Jadi tolong anak tidak dimarahi kalau IQ-nya di bawah rata-rata, tapi juga jangan over proud, bangga berlebihan kalau misalnya anak kita IQ tinggi. Ya bagus aja udah gitu. Kalau bagi saya bakat itu ya bagus aja, kalau bagus, kalau di bawah rata-rata bukan kiamat, gitu aja. Ya, next. Maka kita bisa diketahui bakat itu pakai psikotes yang sudah ada di tangan bapak ibu. Izin. Nah ini ada contoh dua orang yang dikenal lah tuh Pak. Maaf, izin bertanya Bapak, atau Ibu ada yang tahu dua orang ini? Siapa ya? Ronaldo Messi, ibu-ibu loh yang jawab Pak. Pelanggaran, saya berharap Bapak yang jawab. Aduh, kalau ibu-ibu yang jawab, saya berbaik sangka berarti sering ngobrol sama suami di rumah. Ya, jadi Bapak Ibu izin mengingatkan dan memberitahu bahwa dua orang ini adalah Ronaldo dan Messi. Ini saya mau ngasih contoh yang agak dramatis Bapak Ibu, dramatis dalam arti yang supaya kita bisa lebih memahami bakat itu kayak gimana sih. Nah, Ronaldo dan Messi 20 tahun terakhir ini adalah pesepak bola paling terkenal di dunia. Yang satu juara dunia, yang satu juara Eropa di sepak bola ya Bu. Kalau ditanya bakatnya jangan ditanya Bu. Bakatnya udah luar biasa hebat. Tapi Ibu bisa bayangkan Bu, Ronaldo dan Messi kalau lahir di Bekasi gak akan sejago ini. Ini saya serius loh. Ronaldo dan Messi kalau lahir di sini kayaknya nggak juara dunia. Poinnya apa sih? Bahkan sehebat apapun kalau dia tidak mengolahnya dengan baik, tidak punya pelatih yang baik, tidak punya teman satu tim yang baik, teman sekelas ya maksudnya dalam konteks ini. Ya gitu-gitu aja prestasinya. Saya nggak bilang jelek ya, ya gitu-gitu aja. Juara mungkin juara nasional, juara tingkat provinsi ya. Tapi kalau untuk jadi juara dunia, ntar dulu. Dibutuhkan bakat yang hebat, oke. Pelatih atau guru yang hebat, yes. Teman-teman satu tim yang hebat, satu kelas itu bersaing nggak apa-apa, bagus. Jangan alergi bersaing. Saya selalu bilang sama mahasiswa saya, jangan jadi orang yang alergi bersaing karena hidup itu persaingan, kompetisi. Minimal kompetisi dengan dirinya sendiri. Anda mau masuk PTN, bersaing nggak? Bersaing. Anda mau masuk PNS, bersaing nggak? Bersaing. Anda mau masuk kerja nggak? Bersaing nggak? Bersaing. Berbisnis bersaing nggak? Bersaing. Jadi maksud saya, jangan alergi dengan kata kompetisi. Ya. Tapi kompetisi yang sehat, yaitu kompetisi dengan diri sendiri. Anda kemarin bisa apa, sekarang harus bisa apa. Ya, jangan bandingkan diri Anda dengan anak konglomerat di sana yang dari lahir aja udah easy hidupnya. Dalam arti easy itu sudah dipenuhi semuanya oleh orang tuanya. Anda pewaris atau perintis, kayak gitu kira-kira kan. Jadi poinnya kita harus clear bahwa bakat terhebat sekalipun kalau tidak punya support sistem pendukung lingkungan yang baik dan orangnya sendiri tidak mau memanfaatkan, Messi dan Ronaldo ini gak akan jadi apa-apa kalau di Indonesia. Saya harus bilang nih, karena kenapa? Itu tadi mungkin dia punya rekan timnya akan jadi kurang kompetitif, seperti itu. Jadi tolong Bapak Ibu bilang ke anak ibu, nak kamu jenius, kamu cerdas, tapi ingat kamu harus berusaha, kamu harus punya
sikap yang ulet, tekun, seperti itu. Oke, supaya kita semakin clear lagi, kecerdasan itu ada berapa jenis sih? Ini ada teori kecerdasan majemuk dari Howard Gardner. Jadi kalau Bapak Ibu pernah tanya, Pak, anak saya matematikanya nggak pintar, jangan-jangan anak saya nggak cerdas, nggak gitu. Ya, kecerdasan itu ada banyak, Pak. Sebut saja nih, ini namanya kecerdasan majemuk Howard Gardner. Saya sebut sedikit ya satu-satu ya Bapak Ibu. Ada kecerdasan modeling kinestetik. Atlet biasanya kayak gini nih, badannya lentur, cepat dan kuat. Diolah jadi atlet apapun modal awalnya ototnya gampang banget dibentuk. Nah ini namanya kecerdasan modeling kinestetik. Ronaldo dan Messi itu modeling kinestetiknya bagus. Musikal itu kecerdasan bermusik. Jadi anak kita disuruh nyanyi, dia itu punya perfect pitch. Perfect pitch itu dia tahu nada tuh meleset tepat atau lagi main di kunci apa. Ada orang diajarin gitar bisa, piano bisa, drum bisa, dia multi instrumentalis, jadi juga musikalnya bagus juga. Lalu ada kecerdasan logika matematika. Nah, kecerdasan logika matematika ini adalah kecerdasan yang seringkali disalahpahami sebagai satu-satunya kecerdasan, padahal dia cuma salah satu. Makanya saya suka sedih kalau misalnya orang tua terlalu fokus, oh matematika anak saya 90 dong. Sementara adiknya adik kamu kok matematikanya jelek ya. Jadi jangan dia nggak pinter, mungkin dia pinternya di bidang lain gitu. Ya, kita harus paham itu. Jadi Bapak Ibu, logika matematika adalah kecerdasan logika, logis matematika dengan kecerdasan interpersonal. Nah ini yang ingin saya agak bahas lebih lama. Interpersonal adalah kecerdasan berjejaring dan bergaul. Jadi Bapak Ibu kalau punya anak yang matematikanya nggak bagus, fisikanya biasa aja, tapi temennya banyak, orangnya itu senang bergaul, orang senang bergaul sama dia, temennya dari kalangan bawah sampai kalangan atas, itu interpersonalnya tinggi, people person banget. Nah ini fakta menariknya. Saya nggak tahu Bapak Ibu yang bekerja sadar atau tidak. Di dunia kerja, menurut riset 25 tahun terakhir, orang yang karirnya bagus di kantor, itu orang yang bisa bergaul di lingkungannya. Bukan orang yang begini loh, oh saya pintar matematika, IQ saya 160, saya jadi direktur, saya jadi manajer, kayak gitu. Riset melihat 25 tahun terakhir polanya, orang itu bisa jadi pemimpin, karirnya bagus, jadi leader di organisasi, kalau orang itu senang bekerja sama dia, bekerja sama, berkolaborasi dengan dia. Ibu pasti yang bekerja pernah ngalamin ya, Bapak Ibu yang bekerja nih. Ada orang pintar banget jadi nyebelin di kantor nih. Saya jujur aja saya pernah ngalamin kayak gitu. Ini orang pintar banget, luar biasa pintar, tapi kalau diajak kerja sama susahnya setengah mati. Ngerasa dia aja yang paling pintar. Stuck karirnya biasanya orang yang gini. Sementara orang yang sadar dia itu nggak terlalu pintar, tapi dia tuh tahu saya butuh orang ini, saya butuh orang ini, saya butuh orang ini, menjaga silaturahmi jejaring itu bagus. Akhirnya apa? Walaupun dia nggak ngerti-ngerti banget, dia punya teman yang bisa bantu. Akhirnya apa? Dia yang mimpin. Makanya saya sering berkelakar sama teman-teman saya. Punya IPK tinggi itu bagus, jangan salah. Tapi kalau IPK tinggi doang nggak pandai bergaul, karirnya stagnan. Hati-hati bisa bilang. Karena pada akhirnya bekerja itu adalah berurusan dengan manusia. Manusia itu adalah makhluk emosional. Kita harus bisa memaintain. Orang di sekitar kita itu senang bergaul sama kita, senang kerja sama kita. Kalau orang itu udah nyumpahin kita di belakang, sebel sama kita, boro-boro dia mau produktif. Ya, jadi ingat Bu, kalau anak kita matematikanya kurang bagus tapi temannya banyak, dia punya modal besar jadi pemimpin sebenarnya. Oke? Berikutnya, interpersonal. Interpersonal itu adalah kecerdasan anak sudah tahu mau jadi apa dari kecil. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak, cita-citanya dari kecil gak berubah, interpersonalnya tinggi. Oke? Cirinya anak yang interpersonalnya tinggi itu biasanya apa coba Bu? Apa-apa kalau ngobrol sama orang kayak begini, berdebat mulu ujung-ujungnya. Jadi kalau ibu kalau di rumah sama anak, semua obrolan selalu berakhir dengan perdebatan. Ini anak interpersonalnya tinggi betul. Dia selalu ngomong gini, kenapa begitu mah? Aku nggak setuju, aku nggak sepakat. Emang kenapa aku harus ikutin mama? Ya, gitu. Anaknya itu kadang-kadang sering dipahami sebagai anak yang pemberontak, rebel. Bukan pemberontak, bukan rebel, bukan Bandung. Dia nggak selalu pengen gampang setuju aja sama orang. Emang kenapa? Kasih alasan yang logis. Nah, orang kayak begini punya prinsip yang keras.
Jadi kalau Bapak Ibu punya anak yang kayak begitu, dia tuh cerdas secara intrapersonal, firm orangnya tuh, gak gampang terpengaruh dari apa yang dari luar, even sama orang tuanya. Ya, jadi harus agak sabar ngadepinnya. Oke? Berikutnya, saya geser dulu lagi deh. Ada kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik itu adalah kecerdasan berbahasa, gampangnya. Anak Bapak Ibu gak dilesin belajar bahasa Mandarin sendiri, Korea sendiri, Jepang sendiri tiba-tiba bisa. Nah ini namanya kecerdasan linguistik. Ya, Bapak kalau ingat, anak saya nggak pernah saya lesin bahasa Jepang, kok bisa bahasa Jepang, belajar dari mana? TikTok belajar. Berarti kecerdasan linguistiknya tinggi. Spasial itu adalah kecerdasan bagaimana orang mengeluarkan ide dalam bentuk gambar atau model. Saya ambil contoh yang real. Arsitek itu kan dia punya ide di kepala dia tumpahkan dalam bentuk gambar, dan harapannya gambar ini jadi blueprint atau dasar untuk orang bikin bangunan. Kira-kira kan gitu ya. Jadi banyak pekerjaan yang dahulunya itu tidak ada, sekarang ada. Saya ambil contoh. Kalau dulu ada orang dibilang begini, kamu jadi tuh kalau dari kecil suka menggambar. Ini saya ambil contoh ya, Bu. Saya dari kecil itu suka menggambar, Bapak Ibu. Ya. Tapi orang tua saya dulu sering bilang, "Nak, kamu ngegambar terus, hobinya mau jadi apa nanti udah gede?" Ternyata teman-teman saya sekarang nih, yang dulu kecilnya tukang gambar mulu, suka ngegambar, kerjanya jadi apa? Graphic designer, logo perusahaan. Gajinya lebih gede dia daripada saya. Pekerjaan yang dulu gak kepikiran sama saya dan sama orang tua saya, bahwa tukang gambar tanda petik itu ternyata bisa punya hidup yang layak kalau zaman sekarang. Ada orang mau bikin perusahaan, butuh logo perusahaan, kalau desainer itu ternyata gajinya lebih gede dari UMR Jakarta. Jadi itu yang saya bilang tadi ya, kita sebagai orang tua harus terbuka kemungkinan bahwa mungkin ada profesi-profesi yang sekarang tidak ada, tapi di masa depan mungkin di masa anak kita ada. Gitu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya, itu namanya kecerdasan spasial. Jadi kalau punya anak hobi gambar, jangan dimarahin Bu, jangan-jangan dia akan jadi desainer produk yang sangat bagus. Ya. Naturalis itu adalah anak-anak yang suka dekat dengan alam. Jadi kalau anak suka camping, persami, apalagi trekking, jogging, running, maraton, apapun itu, nah ini anak naturalis, suka menyatu dengan alam. Saya suruh kuliah pasti di mana coba? Kehutanan, nanti perikanan, peternakan, kayak gitu. Yang bisa membuat dia dekat dengan alam. Next. Kata bakat selalu saja dikawinkan dengan minat. Saya yakin Bapak Ibu sering tes minat bakat. Anak saya berbakat dan minatnya di A. Nah, bedanya bakat dengan minat apa sih? Bakat tadi kata kuncinya apa? Bawaan. Tidak bisa dipelajari. Kalau minat adalah sikap yang ditandai dengan kebutuhan keinginan untuk memberikan perhatian secara selektif terhadap sesuatu yang memiliki makna penting bagi individu. Gampangnya gini Bu. Kalau bakat itu bawaan, minat itu adalah kerelaan kita untuk mengerjakan sesuatu berlama-lama, berhari-hari, berjam-jam, bertahun-tahun, tapi kita senang mengerjakannya tanpa disuruh. Jadi kalau Bapak Ibu, anak Ibu atau Bapak Ibu sekalian ngerjain sesuatu nggak dipaksa, senang aja, itu minat namanya. Dan minat itu, kabar gembiranya, minat itu dipelajari, transferable. Artinya bisa diularkan. Jadi Bapak Ibu kalau pengen anaknya itu nanti pengen jadi ilmuwan, misalnya punya adik yang masih kecil nih, yang SD misalnya gitu, yang SD ini pengen saya suruh jadi programmer, Mas, masukkan ke komunitas programmer dari SD. Ada loh komunitas programmer untuk anak SD. Jadi Bapak Ibu sekalian, minat ini adalah sesuatu yang dipelajari. Beda dengan bakat. Bakat itu kita nggak belajarin itu, tiba-tiba bisa. Ya, tapi kalau misalnya minat, lama-lama juga bisa-bisa dan jago akhirnya. Minat juga sama, tapi perlu waktu biasanya itu. Ada orang misalnya minatnya tinggi di musik, kayak tadi adik-adik kita di depan, anak-anak kita di depan. Mungkin awal-awalnya tadi masih harus latihan, tapi kalau minatnya dia tinggi, bertahun-tahun tadi, akhirnya bisa juga, mahir juga. Ini nanti yang akan berkaitan dengan apa? Expertise, keahlian. Orang yang ahli di bidangnya, apapun itu, saya yakin adalah orang yang punya minat yang tinggi di bidang itu. Apapun
apapun, sebut saja ahli ekonomi, dia kalau nggak minat di ekonomi, jago matematika doang, nggak akan bisa jadi ahli ekonomi dia. Ada orang ngaku, oh saya pengen jadi, saya apa? Pengusaha, tapi tidak ada minat jadi pengusaha, nggak bisa dia jadi pengusaha sukses. Ya, jadi minat itu dipelajari dan ditularkan. Bapak Ibu sangat berperan dalam hal ini, dalam menularkan minat. Dan bergantung siapa temannya. Jadi Bapak Ibu, ada yang sering bilang sebuah adagium ya, peribahasa, jangan pilih-pilih teman. Saya tidak sepakat, Bu. Pilih-pilih berteman, apalagi bersahabat, karena siapa teman-teman kita yang dekat itu akan mempengaruhi kita seperti apa. Ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Minat itu ditularkan lingkungan, kenceng banget. Makanya hati-hati dengan lingkungan. Pilih lingkungan yang tepat untuk anak-anak kita. Oke Bapak Ibu, ini minat. Minat ini ada 6. Bapak Ibu kalau bertanya nih, Mas, minat manusia itu ada berapa jenis sih, berapa kelompok, berapa kategori? Ada 6. Namanya riaset. Gampangnya gini. Orang itu ada yang realistik, ada yang investigatif, ada yang artistik, ada yang sosial, ada yang enterprising, ada yang konvensional. Saya jelasin sedikit satu-satu. Realistik itu adalah anak yang praktikal. Dia suka sesuatu yang pasti-pasti aja, realistis. Biasanya nggak banyak ngomong orangnya. Kalau bisa dia kerjakan, kalau nggak bisa dikerjakan dia nggak bisa dipaksa. Jadi orangnya tuh taktis. Nggak bisa. Udah aja, nggak bisa dipaksa kalau nggak bisa. Tapi kalau menurut dia bisa, dia kejar. Itu namanya orang realistik. Orang kayak gini cocok kalau kuliah di mana? Teknik, cocok. Ya. Kenapa? Orang teknik itu adalah basisnya adalah problem solving, menyelesaikan permasalahan. Oke? Jadi dia harus bisa menyelesaikan masalah praktis sehari-hari. Jangan orang yang kebanyakan berfilsafat, ya, ngomongnya kesana kemari awal-awal. Lalu ada orang investigatif. Orang yang investigatif ini orang yang tanda petik kepo namanya. Kepo, Bapak Ibu, ada yang tahu ya? Kepo ya. Kepo itu pengen tahu hal-hal yang remeh-temeh kadang-kadang. Tapi kalau orang investigatif ini nanti makin tinggi keingin tahuannya. Lama-lama dia ingin tahu tentang alam semesta, ketuhanan, apalagi ekonomi seperti itu. Nah orang-orang kayak begini itu suka tentang fakta dan data, suka pengetahuan. Cocoknya kerja jadi apa? Ilmuwan, konsultan, dosen, pengajar, auditor, akuntan, cocok tuh. Dia suka mencari fakta dan data. Jujur saya cocok nih, saya investigatif orangnya, ya makanya sekarang jadi dosen. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau punya anak itu banyak pertanyaan sudah dari kecil, anaknya tuh kritis dari kecil. Pak, Ma, dulu ketemu di mana? Papa orang mana? Mama orang mana? Ditanya aja. Itu anak kita sudah kritis dari kecil, tolong jangan dipatahkan kritisnya. Dipatahkan dengan apa? Dikasih gadget biasanya. Jadi banyak orang tua ke Gojek, anak yang banyak tanya itu, udah jangan banyak tanya, papa pusing. Dikasih gadget, akhirnya apa? Anaknya tumpul jadinya daya kritisnya. Padahal udah bagus kritis dari kecil, tapi karena diberi gadget, dia jadi tumpul daya kritisnya. Oke? Lalu ada anak yang artistik. Artistik itu adalah anak yang nyeleneh. Nyeleneh itu gini. Semua orang belok ke kiri. Dia belok ke kanan sendiri. Itu namanya orang nyentrik, ya, eksentrik lah bahasanya. Jadi nggak semata-mata harus seniman, nggak, biasanya seniman yang kayak begini, tapi nggak selalu. Di kantor ada juga orang yang kayak gini. Nggak boleh pakai celana jeans ya, hari ini dia pakai tuh celana jeans ke kantor. Baju harus rapi yang ke dalam, dia keluarin bajunya sendiri, kayak gitu, rebel gitu. Jadi tidak suka keteraturan, disorder. Orang-orang kayak gitu cocok kerjanya di mana? Di bidang seni, hiburan, entertainment, seperti itu cocok tuh. Ya, industri-industri yang memerlukan kreativitas perlu. Cirinya biasanya kalau ibu masuk ke kamarnya agak berantakan biasanya. Ibu lihat ke kamarnya, ibu beresin kamarnya, besoknya berantakan lagi. Nah, ini anak yang artistik. Ya. Lalu ada anak yang sosial. Anak yang sosial itu anak yang seperti apa? Seperti yang tadi saya singgung di awal, anak yang suka bergaul, suka bersosialisasi. Jadi kalau anak kita itu
itu suka berteman, saya akan menyuruh, kalau saya punya anak yang sosialnya tinggi, saya akan suruh dia kuliah nanti di jurusan yang banyak akan membuat dia berurusan dengan manusia, komunikasi, manajemen, bisnis, gitu. Jadi dia itu akan banyak interaksi dengan manusia, marketing, mungkin pemasaran seperti itu penting. Ya, dia sudah punya modal awal, suka bergaul dan dekat dengan manusia. Oke, lalu enterprising. Enterprising ini adalah anak yang suka memimpin. Jadi kalau Bapak Ibu kalau pergi kemana-mana harus ikut sepersetujuan anak, anaknya itu selalu menentukan arah kita mau jalan ikut dia. Itu adalah anak yang enterprising, pemimpin. Dia bukan anak yang badung loh, dia anak yang punya jiwa kepemimpinan. Gak senang jadi pengikut, dia bukan follower. Maupun di sekolah maupun di rumah, ibu nyetel radio atau musik di dalam mobil itu harus dia yang setting. Ya itu anak yang enterprising, ya. Jadi Bapak Ibu anak enterprising ini cocok jadi pemimpin, leader. Lalu ada orang yang konvensional. Konvensional itu adalah orang yang suka rutinitas. Rutinitas itu jadwal yang pasti. Kalau orang konvensional itu kasih dia pekerjaan yang harinya jelas, jamnya jelas, gajinya jelas. Jadi jangan orang konvensional disuruh jadi sales. Saya kalau HRD, saya rekrutmen, tolong carikan saya orang yang jadi sales 2 orang. Saya nggak akan cari orang yang konvensional. Kenapa? Nggak akan tahan dia, baru 1 hari 2 hari jadi sales berhenti pasti. Karena dia bukan jiwanya dia ketemu orang. Melihat dinamika yang berubah-ubah setiap hari kerjanya bukan di belakang meja, harus keluar mobile ketemu orang, capek. Jadi orang konvensional adalah orang yang suka kepastian dan rutinitas. Next. Nah, yang diungkap dalam psikotes itu ada intelijensi, sikap kerja, dan perilaku dan minat. Ini anak-anaknya saya nggak mau lama-lama di sini, biar kita lama ditanya jawab. Tuh, ini nanti bisa dilihat sendiri. Mungkin nanti slide-nya bisa saya kasih saja biar baca sendiri Bapak Ibu. Aspek yang diungkap dalam psikotes ada IQ, sikap kerja, dan perilaku minat kepribadian. Seperti itu. Sudah, saya izin lanjut Bapak Ibu. Nah ini psikogramnya, ya Bapak Ibu sekalian. Ini kita sudah di bagian 3 membaca psikogram. Mohon izin Bapak Ibu, yang tadi saya sudah singgung di awal. 1, Pak Andre tadi sudah bilang atau Bu Kepala tadi sudah menyatakan bahwa hasil psikotes jangan dibanding-bandingkan dengan temannya. Itu 1. Ini konfidensial. 2, jangan dibanding-bandingkan juga dengan adik kakaknya di rumah. Nah ini juga yang clear. Kan sama tetangga nggak boleh, sama kakaknya dong. Itu juga jangan dibandingkan dalam arti begini Bu. Pak, kalau kamu IQ-nya 130, kamu kok cuma 110. Nah itu juga clear. Karena IQ bukan kuasa anak, bukan. Orang tua lebih dominan perannya dalam membentuk IQ anak ketika dalam kandungan dan tidak dalam pertama kehidupan. Anak tahu jahil aja. Jadi langkah yang bijak adalah pahami bahwa setiap anak punya potensi yang berbeda. Jadi tidak usah kita kakaknya 140, adiknya 110. Gimana sih kamu sebagai adik? Jangan. Bu, kita aja orang dewasa kalau dibanding-bandingin itu suka kena mental ya. Sedih, tersinggung. Apalagi anak kita yang masih perlu bimbingan. Jadi saran saya yang bijak adalah gak apa-apa deh kamu 110, tapi pasti kamu punya kelebihan di mana. Jadi orang itu kalau mau pede, fokus sama kelebihan, jangan fokus sama kekurangan. Ya, saya selalu bilang gitu ke mahasiswa saya bahwa Anda punya kelemahan. Kalau kamu fokus sama kelemahan terus ya gak akan pede. Fokus sama kelebihan, kesukaan kamu apa, minat kamu apa, kejar itu yang kamu pertajam. Akan muncul pede itu dengan sendirinya. Oke, jadi Bapak Ibu, skor ini, tolong yang di atas ini tidak dibandingkan dengan teman, saudara, atau kakak adiknya di rumah. Clear? Berikutnya, jika skor IQ-nya ini tinggi, seperti Ananda ini 120 superior, saya ucapkan selamat. Kenapa? Saya suka bercandanya gini, berarti Ananda, kamu dapat hoki lotre dari Tuhan, dapat IQ-nya 120. Kan ini bukan kamu yang usahain, ya. Ini bukan usaha kamu. 120 itu. Bahkan adik kakak yang satu keluarga, satu ibu, satu bapak aja bisa beda-beda IQ-nya. Ya. Jadi gak bisa juga kita nggak fair bilang kakaknya segini, adiknya segini. Ibu kasih gizinya sama kok.
Ya, jadi tolong ini nggak dibandingkan. Jadi kalau ini dia tinggi, selamat. Jika IQ anak kita biasa-biasa saja, normal, rata-rata, itu juga tidak ada masalah. Artinya apa? Secara kemampuan kognitif berarti anak kita sudah sanggup untuk melakukan kapasitas sehari-hari. Saya ambil contohnya mungkin agak ekstrim ya. Kira-kira, ibu kalau beli handphone itu kan ada spek standar ya Bapak Ibu ya. Ada yang kenceng banget speknya, spek dewa tuh. Kalau main game itu bisa grafiknya kenceng, cepat seperti itu yang bagus. Ada yang biasa-biasa aja, cukup bisa untuk WA, YouTube, TikTok, bisa main game tapi nggak bisa cepet-cepet kayak gitu, gampang panas sedikit. Nah itu juga otak manusia kira-kira gitu. Kapasitasnya ada yang cepet banget, ada yang ya biasa aja. Yang penting dia bisa fungsional sehari-hari. Nah, yang saya ingin tekankan adalah kelompok ketiga ini. Kalau anak kita itu di bawah rata-rata, apa? Tidak usah sedih, karena itu bukan kiamat. Masih bisa nggak IQ orang saya 80 tapi berprestasi tinggi di sekolah dan IPK-nya tinggi di universitas? Bisa masuk IPB nggak? Bisa masuk UI nggak? Masih bisa. Cuman kayak teman saya tadi di awal, belajarnya 10 jam sehari nggak? Gitu aja. Masalahnya kan kita itu kadang-kadang terlalu terdistraksi, kegocek sama IQ. Wah, IQ anak saya 120, ya udah biarin aja, kan udah pinter. Oh, anak saya IQ-nya 85, ya udah saya biarin aja, udah nggak mungkin diubah kok. Itu salah juga. Artinya saya tadi sekali lagi saya ulang ya Bapak Ibu ya. Peran orang tua dan guru sebenarnya yang paling penting ketika tahu anaknya itu IQ-nya sekian. Peran yang paling pentingnya itu adalah apa? Kelanjutannya, follow up-nya. Ketika saya tahu IQ anak ini 80 nih, berarti saya harus lebih personal nih ke dia nih. Kasih motivasi nih supaya dia lebih punya motivasi yang tinggi untuk belajar. Orang tua, anak saya ini IQ-nya kurang tinggi, 80. Jadi apa? Saya harus kasih tambahan tutor? Apa harus saya bawa ke psikolog supaya dia punya motivasi gitu? Jadi jangan dibalik ya Bapak Ibu ya. IQ itu bukan takdir, bukan. Dia itu adalah pijakan awal. Kita harus ngapain? Kira-kira gitu. Tindakan lanjutannya yang penting. Sejenius apapun orangnya, kalau tidak ada tindak lanjutnya dibiarin aja. Dia itu bakatnya jadi apa? Ya, oke, Bapak Ibu sekalian clear ya bahwa IQ ini saya sering bilang lipstick. IQ ini lipstick Bu. Lipstick itu apa? Kalau bagus, ya good, gitu bagus. Kalau dia nggak ada atau dia nggak tinggi-tinggi banget pun, ya udah nggak kenapa-napa. Masih ada aspek lain. Nah, alih-alih kita berfokus kepada satu angka ini, lipstick ini, kita fokus kepada aspek psikologi yang menjadi detail-detail kecil anak kita. Di awal tadi saya bilang Bapak Ibu ya, setiap anak itu cerdas. Nah, dia cerdas dan kuatnya di mana? Wawasan kah, penalaran verbal kah, penalaran spasial kah, logika berpikir kah, penalaran numerik kah? Jadi saya yakin setiap orang itu tidak mungkin ada yang rendah semua, enggak. Sebaliknya, yang tinggi semua itu juga sangat jarang. Orang kayak gitu jarang. Seringkali dia numeriknya, matematikanya bagus, verbalnya kurang. Verbalnya tinggi, wawasannya kurang. Kayak gitu. Jadi Tuhan tuh adil. Jadi gak ada orang yang semua aspeknya tinggi. Mungkin ada ya, tapi 1/10.000 orang yang kayak gitu. Gak banyak. Kita bicara statistik ya Bapak Ibu ya, jangan bilang, kok ada pas sepupu saya dulu dia cerdas banget di semua aspek ya, dia doang yang kayak gitu. Ya, oke. Ini jadi kita fokus kepada aspek kemampuan umum Bapak Ibu ya. Jadi tolong fokus kepada kelebihan anak. Oke, next. Deskripsinya silakan dibaca sendiri oleh Bapak Ibu. Saya tidak mau berlama-lama. Nah, potensi belajarnya bisa dilihat. Ingatan memori jangka pendeknya bagaimana, konsentrasinya bagaimana, silakan dinilai sendiri. Seperti itu. Semoga ini clear. Saya ingin next lagi. Deskripsinya mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Izin next lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang kepribadian Bapak Ibu bisa lihat. Anak kita stabilitas emosinya bagaimana? Kan Tuhan tuh saya bilang maha adil ya. Tadi Ananda ini IQ-nya misalnya 120. Tapi dia memang stabilitas emosinya harus ditingkatkan lagi. Artinya apa? Pintar secara kognitif saja tidak cukup. Harus punya pengendalian emosi yang baik. Kalau orang pintar tapi marah-marah aja kan gak produktif juga.
Ya kan? Ini harus kita evaluasi ya, bukan untuk disalahkan, bukan, ini kita harus PR bersama. Gimana cara meningkatkan yang kurang ini, gitu ya? Silakan dibaca sendiri aspek kepribadian, kepercayaan dirinya seperti apa. Oke? Peminatan, ini tuh tadi riasek ya. Anak kita dominan yang mana? Dari contoh saya nih, anak kita ini yang dominannya tuh ya dia nggak ada yang dominan. Dia itu anak yang tengah-tengah nih kalau kayak begini nih. Dia realistiknya oke, investigatifnya oke, artistiknya emang agak kurang, sosialnya lumayan, interpretasinya oke. Artinya apa? Anak kita itu nggak terlalu condong ke salah satu, enggak. General aja. Artinya apa? Dia mau masuk kemana aja bisa. Sebenarnya, ya. Jadi kita jangan berarti jelek ya mas, enggak. Ini justru lebih enak. Mau diarahkan kemana minatnya, mau dipertajam kemana. Oke? Saya izin lanjut. Nah ini untuk yang kelas 10, ini slide yang kelas 10 ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu yang kelas 10, yang paling pentingnya ini penjurusan IPA atau IPS di sini. Lalu ini adalah gaya belajarnya tadi. Gaya belajar dia itu visual, auditori atau kinestetik. Jadi gaya belajar dia itu lebih senang membaca, mendengarkan atau praktek. Gitu ya. Jadi jangan-jangan anak kita selama ini rapotnya jelek bukan karena nggak pinter, tapi gaya belajarnya salah. Ya. Orang yang senang baca diceramahin, orang yang senang mendengarkan disuruh baca buku sampai kabrok. Nah itu juga salah. Oke? Ini gaya belajar yang tepat untuk anak kita. Tuh, gaya belajarnya auditori, berarti dia lebih peka terhadap pendengaran. Kalau saya punya anak auditorinya tinggi, saya kasih guru tutor. Biar ada guru les yang nyeramahin dia. Ya, harus lebih banyak dikasih stimulasi lewat pendengaran. Oke? Ini yang kuliah universitas kelas 12. Sisanya sama, saya ingin highlight di studi lanjut. Ini jurusan perkuliahan yang disarankan. Saya bilang ini disarankan ya. Rekomendasi berdasarkan apa? Bakat dia itu apa? Minat dia itu apa? Kepribadian dia seperti apa? Saya ambil contoh. Bisa nggak orang yang suka bersosialisasi, senang berteman, ikut akuntansi jurusannya? Bisa nggak? Bisa. Cuman lebih sulit bagi dia. Karena persyaratan atau semacam prerequisite orang akuntansi itu orang yang harus suka dengan angka, bisa fokus dan bisa tenang menghadapi data dan angka. Kalau orang yang sosialnya tinggi, senang ngobrol, kuliah semester pertama ngobrol mulu, ya. Jadi belum kerja, belum kuliah, itu pasti punya teman nih. Nyampe kantor duduk ngobrol 2 jam pertama tuh, bukan kerja. Itu sosialnya tinggi. Need for sosialnya tinggi. Nah, orang yang sosialnya tinggi bisa nggak kuliah akuntansi? Bisa, tapi berat. Berat itu artinya apa? Dia harus penyesuaian berbulan-bulan supaya dia bisa bagus IP-nya nanti di kampus. Kenapa nggak sosialnya tinggi ini diarahin ke komunikasi aja? Memang biar dia masuk. Atau ke bisnis, biar ketemu banyak orang. Atau ke mana lagi? Marketing, pemasaran seperti itu. Itu kan lebih cocok. Jadi saya bilang ini rekomendasi berdasarkan modal di awalnya dia di mana, minat dia apa, dan kepribadian dia seperti apa. Mas, bisa nggak orang yang pendiam, introvert, jadi pembicara publik? Ya itu saya sekarang. Saya orangnya introvert, juga banyak ngomong. Saya ngomong kecuali kalau dibayar ya, baru saya ngomong. Kalau misalnya nggak dibayar, ibu mau tanggup saya, silakan saya ngomong. Tapi kalau misalnya saya yang nggak diajak ngomong, tidak ada kegiatan resmi saya gini. Jadi itu bisa diatur, tapi maksud saya akan lebih sulit aja, ya. Jadi semoga ini clear Bapak Ibu ya tentang studi lanjut ini. Ini bukan vonis, tapi rekomendasi. Ini saran pengembangan. Ini terakhir Bapak Ibu. Alih-alih berfokus kepada kekurangan anak, saran saya sebagai orang psikologi ya Bapak Ibu ya, eksploitasi, tekan, motivasi anak untuk mengembangkan kelebihannya. Jangan berfokus pada kelemahannya. Mas, anak saya tapi nggak pedean, harus dibuat pede, betul. Tapi jangan paksa dia dalam semalam, dalam 1 hari, dalam 1 minggu, dalam sebulan harus pede, tidak bisa. Karakter kepribadian manusia itu ya Bu,
psikologi nih, karakter orang, kepribadian orang terbentuk bertahun-tahun. Tidak ada yang bisa berubah drastis dalam satu hari. Jadi kalau ada kekurangan dari anak, terutama dia pemalu misalnya gitu, jangan dipaksa besoknya jadi pede, nggak bisa. Kasih dia waktu 1 bulan, 2 bulan, dan kita sambil mendorong. Ya nak, mama daftarin kamu kelas public speaking ya. Mama berikan kamu nanti supaya ada kamu ke kelas lagi pengayaan ya, tentang pidato ya, supaya kamu bisa pede. Mama lesin kamu bahasa Inggris ya, biar kamu ngomong bahasa Inggrisnya pede. Jadi maksud saya, alih-alih berfokus pada kekurangan anak, kenapa kita tidak berfokus pada kelebihan anak? Dan yang ditekan itu yang kelebihan anak. Di sini ya Bapak Ibu ya, jadi kita itu boleh push, boleh menekan kelebihan anak. Ayo nak, kamu bisa lebih. Di sini ditekan. Tapi kalau dia memang agak kurang di matematika, jangan dilesin 5 kali seminggu matematika. Itu namanya ngejorokin anak kurang, stres. Anak yang justru malah depresi, dia burnout. Seperti itu. Clear ya Bapak Ibu ya, semoga clear. Oke, semoga ada pertanyaan. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Bobi. Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja ya kepada sesi tanya jawab. Seperti pesan di awal, Bapak Ibu sekalian hadir di sini supaya lebih cair, lebih mendapatkan sesuatu. Silahkan